Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dalam program Beriman, Bertumbuh dalam Firman. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik 11 ayatnya yang ke-9. Di situ dikatakan, lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah Tuhan menyertainya. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sewaktu Daud menjadi raja atas umat Israel, lama-kelamaan kerajaannya ini semakin kuat. Lama-kelamaan kerajaannya ini semakin kokoh, bahkan dikenal, bahkan juga disegani di antara bangsa-bangsa lainnya pada waktu itu. Meskipun memang pernah ada kegoncangan di dalam kerajaan yang dipimpin oleh Daud, tetapi kerajaan itu tetaplah kokoh. Nah, rahasia kuat dan kokohnya kerajaan Daud itu semata-mata, saudara, adalah karena Tuhan semesta alam menyertainya. Inilah yang menjadi kunci, inilah yang menjadi rahasia mengapa kerajaan Daud makin lama semakin besar, makin lama semakin kuat, makin lama semakin kokoh, makin lama semakin ditakuti, disegani oleh bangsa-bangsa lain yang ada di sekitarnya. Kuncinya tidak lain adalah Tuhan semesta alam yang menyertainya. Nah, saudara, ada dua aspek yang bisa kita lihat bersama-sama di dalam teks firman Tuhan ini ketika berbicara tentang penyertaan Tuhan. Apa saja itu? Yang pertama adalah dampak daripada penyertaan Tuhan. Apa sesungguhnya dampak daripada kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan Daud sebagai seorang raja? Berdasarkan ayat firman Tuhan ini, kita bisa melihat bagaimana dampak daripada penyertaan Tuhan kepada Daud dalam kedudukannya sebagai seorang raja Israel. Itulah makin lama, makin besarlah kuasa Daud. Saudara, istilah kuasa Daud ini menunjuk kepada posisi, menunjuk kepada kedudukan dan kekuasaan Daud sebagai seorang raja. Oleh karena Tuhan ada di sana, oleh karena Tuhan menyertai Daudlah, maka kekuasaan Daud sebagai raja ini semakin lama semakin besar. Bukan hanya di dalam kerajaan Israel saja, tetapi juga di luar kerajaan Israel, yakni di antara bangsa-bangsa lain. Tuhan yang menyertainya. Nah, di dalam bagian ini kita bisa belajar dampak daripada Tuhan menyertai kita. Saudara, bahwa ketika Tuhan menyertai kita, atau ketika Tuhan menyertai setiap orang yang beriman kepadanya, ini tentu saja akan membawa dampak yang signifikan kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Juga bisa berdampak kepada kehidupan kita sendiri. Ketika hidup kita ini disertai Tuhan, maka seharusnya memberikan manfaat, memberikan dampak kepada lingkungan yang ada di sekitar kita. Orang yang disertai Tuhan seharusnya memberikan dampak yang positif kepada lingkungan yang ada di sekitarnya. Ketika saudara dan saya disertai Tuhan, maka seharusnya kesaksian iman Kristen ini pengaruhnya semakin lama semakin besar. Kehadiran orang Kristen yang disertai Tuhan ini berdampak kepada lingkungan yang ada di sekitarnya, sehingga orang melihat kesaksian Kristen, orang melihat bahwa orang Kristen itu disertai oleh Tuhan, sehingga dampaknya orang semakin mencintai kekudusan dan membenci yang namanya kecemaran. Orang semakin mengenal kebenaran dan membenci yang namanya kejahatan. Orang semakin mencintai kedamaian, saudara, dan membenci permusuhan atau perpecahan. Orang semakin meninggalkan keterlibatan dengan kuasa kegelapan dan berpaling kepada Tuhan. Jadi orang yang disertai Tuhan ini seharusnya memberikan dampak, menjadi kesaksian bagi lingkungan di sekitarnya bahwa Tuhan yang diimaninya,
adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, dan Tuhan yang benar. Nah, tentu saja itu harus nampak, itu terlihat dari perilaku kita setiap hari berada di tengah-tengah masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, saudara, apakah hidup kita selama ini disertai oleh Tuhan? Ya, kalau hidup kita benar-benar disertai oleh Tuhan, maka seharusnya kesaksian iman Kristen semakin lama, semakin besar kuasa dan pengaruhnya. Dan bukan justru malah semakin redup atau bahkan hilang karena orang Kristen sendiri kompromi. Ya, kalau Tuhan itu berkuasa, Dia hadir dalam kehidupan kita, Dia menyertai kehidupan kita, maka tentu saja ini akan memberikan dampak, pengaruh kepada lingkungan yang ada di sekitar kita. Apa dampaknya? Apa pengaruhnya? Itulah tadi, orang bisa mengenal yang namanya kebenaran. Orang semakin membenci yang namanya kecemaran. Oleh karena apa? Oleh karena kesaksian hidup kita yang membuktikan bahwa Tuhan hadir dan Tuhan menyertai kita. Dampak yang berikutnya, saudara, daripada kehadiran Tuhan adalah kita mengalami pembaharuan hidup. Kita terus-menerus dibaharui oleh Tuhan. Kalau kita disertai oleh Tuhan, maka seluruh kehidupan kita ini semakin lama, semakin terus berakar kuat di dalam iman kepada Tuhan. Kalau Tuhan menyertai kita, maka kita mencintai kebenaran. Kalau Tuhan menyertai kita, maka tentu saja kita akan membenci dosa. Kita akan jauh dari dosa. Kita tidak akan kompromi dengan yang namanya dosa. Kalau Tuhan ada di dalam kehidupan kita, hadir di dalam kehidupan kita, menyertai kita, maka saudara dan saya tidak akan pernah terlibat dengan berbagai macam praktek kuasa kegelapan atau okultisme. Kenapa? Karena Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Itulah Tuhan mengubah kehidupan kita, memperbaharui kehidupan kita, sehingga kita terus dikuduskan oleh Tuhan, kita terus dibentuk oleh Tuhan, semakin dewasa di dalam kehidupan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Ya, ini bukti bahwa kita itu disertai Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen, tetapi sesungguhnya Tuhan belum ada di dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang Kristen, tapi sesungguhnya yang menyertai kita bukan Tuhan. Kita menjadi orang Kristen, tapi sebenarnya bukan Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kita, tapi oknum lain, bisa iblis, bisa hidup yang belum dibereskan dari dosa-dosa dan sebagainya. Saudara, kalau Tuhan hadir dalam kehidupan kita, maka pastinya kita akan terus diubahkan oleh Tuhan. Sehingga hidup kita semakin hari semakin seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Inilah dampak daripada penyertaan Tuhan. Dampak yang sifatnya keluar, kita menjadi kesaksian, dunia di sekitar kita dipengaruhi. Ya, iman Kristen mempengaruhi. Bukan dipengaruhi oleh dunia ini. Tetapi juga dampak daripada kehadiran Tuhan juga adalah Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan mengubah kehidupan kita. Cara berpikir kita, hati kita, kata-kata kita, perilaku kita semakin diubahkan Tuhan. Kita semakin mengasihi Tuhan. Semakin hidup di dalam kekudusan. Semakin membenci yang namanya dosa. Semakin terus-menerus dibaharui oleh Tuhan. Itu bukti bahwa Tuhan menyertai kita. Yang kedua, saudara, yang kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, itulah sebab penyertaan Tuhan. Apa sesungguhnya yang menyebabkan Tuhan menyertai kita? Ya. Yang pertama adalah kasih karunia Tuhan. Saudara, siapa Daud? Daud ini adalah seorang anak bungsu dari keluarga Isai. Seorang gembala domba yang menurut pandangan manusia, ini sama sekali tidak memenuhi kriteria sebagai seorang raja. Ya. Tetapi saudara, Tuhan memilihnya. Nah, ini dia. Tuhan yang memilih. Manusia boleh menolak, ya. Manusia mungkin menutup mata, manusia mungkin menilai kamu tidak layak, tetapi kalau Tuhan yang pilih, saudara, ya. Omongan manusia, klaim manusia, judgment dari manusia, penghakiman dari manusia tidak ada gunanya karena Tuhan memilih. Nah, Tuhan memilih Daud, bahkan mengangkat Daud sebagai seorang raja. Kenapa? Oleh karena Tuhan berkenan kepadanya. Nah, ini kuncinya lagi, saudara. Tuhan berkenan. Kalau Tuhan berkenan, saudara, ya,
Tidak peduli orang mau berusaha menilai kita seperti apa. Kalau Tuhan berkenan, maka rencana Tuhan pasti jalan di dalam kehidupan kita. Ya, saya bacakan Kisah Rasul 13 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Bicara tentang seorang yang berkenan di hatiku, ini berbicara tentang perkenanan Tuhan, tentang kasih karunia Tuhan, tentang pemilihan Tuhan tanpa syarat kepada Daud. Ya, Daud dipilih Tuhan, Daud diangkat Tuhan dari seorang gembala, dari seorang yang tidak ada apa-apanya, menjadi seseorang yang dibuat Tuhan besar kekuasaannya. Kenapa? Ini semua karena kasih karunia Tuhan, anugerah yang daripada Tuhan. Tuhan berkenan kepadanya. Nah saudara, hal yang sama juga berlaku bagi kita, orang yang dikasihi Tuhan, orang yang dipilih Tuhan. Di mana ketika Tuhan menyertai kita, ini semata-mata karena kita mendapatkan kasih karunia Allah, ya, di dalam iman kepada Yesus Kristus. Saudara, ketika Yesus Kristus lahir, dia dinamakan Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Itu berarti, saudara, kehadiran Allah dan penyertaan Allah hanya bisa diperoleh di dalam setiap orang yang percaya. Setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Allah hadir, Allah ada di sana. Jadi ketika kita percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, maka Allah menyertai kita selama-lamanya. Ya, hanya karena ketika kita percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, maka kita bisa menikmati penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Ya, ini bicara tentang anugerah. Ini bicara tentang perkenanan Allah. Allah berkenan menyatakan anugerahnya kepada kita, saudara, tanpa syarat. Ya, Allah menyertai kita oleh karena kasih karunia-Nya, bukan karena kita lebih hebat daripada orang lain, saudara. Bukan karena ada sesuatu yang lebih dalam diri kita, tidak. Tapi semua semata-mata adalah karena Tuhan berkenan. Tuhan menyatakan anugerahnya kepada kita. Oleh sebab itu, sudah bersyukurlah kalau kita sudah mendapatkan kasih karunia Allah, ya, sehingga kita bisa percaya dan beriman kepada Yesus, dan dengan demikian kita menikmati kehadiran Tuhan, menikmati penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita selama-lamanya. Anugerah Tuhan. Yang kedua, saudara, mengapa Tuhan menyertai kita? Selain karena kasih karunia-Nya, tetapi yang kedua juga karena ketaatan kita kepada firman Tuhan. Mari kita lihat lagi Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Ini tadi yang pertama, ya. Bicara tentang kasih karunia Allah, bicara tentang anugerah Allah, bicara tentang pemilihan Allah, bicara tentang perkenanan Allah kepada Daud, ya. Kemudian kalimat selanjutnya, dan yang melakukan segala kehendakku. Ya. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang ketaatan kepada firman Tuhan. Daud dipilih Tuhan. Daud dianugerahi Tuhan. Tuhan berkenan untuk menyertai Daud. Tetapi di saat yang bersamaan juga Tuhan menyertai dia oleh karena Daud melakukan segala kehendakku. Saudara, Daud ini adalah seorang yang disertai Tuhan karena Daud melakukan segala kehendak Tuhan. Ya. Penyertaan Tuhan ini juga dapat kita alami ketika kita hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Ketika kita hidup dalam pimpinan Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, anugerah Tuhan, perkenanan Tuhan mengubah hidup kita sehingga kita menjadi ciptaan baru yang memungkinkan kita pada akhirnya taat kepada segala kehendak Tuhan. Ya, kita melakukan kehendak Tuhan ini karena buah daripada kasih karunia Allah, buah daripada anugerah Allah yang telah mengubah kita, menjadikan kita sebagai
ciptaan baru. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Ketika Tuhan menyertai kita, ya, Tuhan hadir dalam kehidupan kita, itu juga karena kita mau taat kepada firman Tuhan. Karena hidup kita mau untuk taat di dalam pimpinan Tuhan. Sebaliknya, saudara, ketika kita membiarkan diri kita dipimpin oleh keinginan daging, atau bahkan memberikan diri kita kepada godaan iblis, maka tentu saja Tuhan tidak menyertai kita. Ya, dan ketika Tuhan tidak menyertai kita, maka dosa ini, saudara, kembali akan menguasai kita. Iblis akan mengendalikan kita sehingga kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, dan pada akhirnya hidup kita akan mengalami kehancuran. Daud, meskipun dia seorang yang berkenan di hati Tuhan, dia telah dianugerahi oleh Tuhan, ya. Tetapi ada saat di mana Daud dia tidak mau taat kepada pimpinan Tuhan. Ya, dia tidak mau mengikuti penyertaan Tuhan. Dia tidak mau disertai Tuhan. Tetapi dia disertai oleh apa? Oleh keinginan dagingnya. Pada waktu dia melihat Batsheba, muncullah keinginan daging. Dia melakukan persinahan dengan Batsheba. Bahkan dia membunuh Uria yang adalah suaminya Batsheba untuk mendapatkan Batsheba. Tetapi yang terjadi, saudara, Tuhan menegur dia. Dia akhirnya sadar dan bertobat dari dosanya. Tetapi ada konsekuensi yang harus dia tanggung. Ya, anaknya Absalom memberontak kepada dia, melakukan kudeta terhadap kerajaannya, dan pergumulan-pergumulan yang diakibatkan oleh apa? Ketidaktaatan kepada pimpinan Tuhan. Dia tidak menyerahkan seluruh hidupnya untuk disertai Tuhan, tetapi dia menyerahkan hidupnya untuk dipimpin oleh hawa nafsunya. Akibatnya apa? Daud mengalami pergumulan hebat. Saudara, Tuhan pasti menyertai kita kalau kita mau taat kepada pimpinannya. Memang meskipun tidak mudah dan penuh tantangan dan godaan, saudara, tetapi Tuhan pasti akan menolong kita sehingga kita dapat terus taat kepada pimpinan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, marilah kita taat kepada pimpinan Tuhan. Marilah kita senantiasa dengar firman Tuhan. Dan dengan demikian kita terus bisa menikmati kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan dalam berbagai apapun situasi dan kehidupan kita. Dengarlah suaranya, ikutilah pimpinannya, ya, maka Tuhan akan terus memimpin kita, menyertai kita di dalam seluruh kehidupan kita. Jangan kita membiarkan diri kita dikuasai oleh hawa nafsu, keinginan dosa, atau terbujuk dengan tipu muslihat iblis. Tapi mari kita terus bersandar sepenuhnya kepada pimpinan Tuhan, sehingga dengan demikian kita bisa menikmati penyertaan Tuhan yang penuh berkat itu. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara. Sampai kita berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.